Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Terima kasih masih terus menyimak video-video dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya lanjutkan video pembahasan, yaitu video yang ketiga. Kemarin part 1 sudah, part 2 sudah, dan sekarang berlanjut ke part 3. Baik, langsung saja kita ke bagian penyetelan klep. Untuk penyetelan klep pada mobil injeksi yang model VVTi begini, modelnya memakai lifter klep. Sebelumnya langkah-langkahnya, peralatan yang kita siapkan yaitu fuller. Untuk ukurannya fuller bisa kita siapkan 0,05, 0,10 sama 0,15. Jadi fungsinya untuk mengukur jarak klep yang ideal. Kalau 0,05 berarti terlalu rapat, kalau 0,15 itu terlalu renggang. Jadi idealnya ya antara 0,10 itu masuk, tapi 0,15 itu tidak masuk. Jadi hasil pengukuran satu persatu itu kita catat. Kalau yang memang sudah jarak klepnya sudah ketemu, udah ideal 0,10, itu kita kasih tanda oke. Nah, untuk yang seperti ini 0,10 nya tidak masuk tapi 0,5 nya masuk, itu terlalu sempit, maka kita kasih tanda min. Dan catatan itu kita terapkan ke semua bagian klep ya, mulai dari klep in sampai klep X. Di sini saya mulai dari klep in. Jadi itu yang terpasang noken asnya, noken as untuk in. Itu saya ukur dulu masing-masing silinder dari mulai 1, 2, 3, dan 4. Itu saya catat semua. Dan kesimpulannya di situ kan ada 8 klep yang harus disetel. Di situ kita catat dulu 8 klep yang sudah kita ukur itu kira-kira yang memenuhi syarat ada berapa, dan yang perlu disetel ulang itu ada berapa. Jadi untuk ke 8 klep in itu belum tentu membutuhkan setting ulang ya. Yang sekiranya memang sudah ukurannya masuk, ukuran yang pas, itu tidak perlu kita setel lagi. Cukup yang terlalu sempit aja yang kita setel ulang. Di sini kita catat dulu semuanya, mulai dari in 1 sampai in 8, itu semua klep kita ukur. Nanti setelah kita ukur semuanya, baru kita lakukan penyetingan klep. Yang jelas kalau klep sesudah dilakukan penyekiran itu tidak bertambah longgar ya, pastinya itu malah akan bertambah sempit jaraknya, jarak klepnya. Karena apa? Karena klep yang disekir itu bergesekan, yang akhirnya kan bagian dari seating klepnya itu terkikis dan dia masuk ke dalam, yang mengakibatkan
tangkai klepnya itu menjadi lebih masuk ya, lebih naik, yang akan menyentuh bagian lifter klep. Nah, disitu sebabnya seating klep yang udah masuk, sudah rata di sekir tadi, itu butuh disetting lagi karena jarak klepnya menjadi masuk dan menyempit di bagian itu. Kita catat saja dulu, nanti kita bisa lihat di nomor berapa aja yang harus dilakukan penyetelan ulang. Untuk mengerjakan penyetelan klep pada mobil jenis VVTi seperti ini, itu tidak bisa buru-buru ya, nggak bisa cepet-cepet. Itu kita lakukan pelan-pelan saja, harus sabar. Kita harus ukur, bongkar, sesuaikan lagi, nanti dipasang lagi, begitu seterusnya sampai didapatkan ukuran yang pas. Di sini kita sudah dapat catatannya, yaitu yang perlu kita ukur hanya ada 4 biji ya, jadi tidak semuanya. Itu yang masuk catatan itu aja ya, hanya 4 klep yang perlu kita setel ulang. Setelah ditemukan pengukurannya, klep mana aja yang harus kita setel ulang, kita bongkar kembali bagian noken as sama lifter klepnya. Nanti di sini kita lakukan penyesuaian agar celah klepnya itu sesuai ukurannya ya. Di sini bisa kita mulai dengan memotong bagian lifter klep di bagian atasnya ya, bukan di bagian dalamnya. Atau bisa juga kita potong di bagian ujung klep. Nah, kalau sekiranya kurangnya hanya sedikit, itu bisa kita papras itu di bagian permukaan ini. Nah, permukaannya ini kita papras pakai gerinda, dikira-kira aja, terus kita amplas, haluskan pakai amplas biar rata kembali ya. Jangan diutak-atik bagian di dalamnya, itu nanti lebih susah kitanya. Yang kedua, bisa dengan cara memotong ujung klep ya, di bagian sini bisa kita lepas dulu klepnya, terus kita potong pakai gerinda, atau bisa juga kita gunakan tuner, mata bor tuner ya. Nah, jadi kita gunakan bor tuner ini, bisa digunakan untuk mapas ujung klep, tangkai klepnya. Nah, tapi di sini kalau menggunakan tuner itu ruang geraknya agak susah ya, karena kita menggunakan bor. Kemungkinan pilihan yang lebih mudah itu ya antara dua, antara memapras bagian lifter klep di sini di permukaannya, atau kita lepas bagian klepnya saja ya, kita potong. Kalau saya pakai pilihan memotong bagian ujung klep. Caranya begini, klepnya saya lepas terlebih dulu, terus saya gerinda, dan itu hanya kira-kira aja ya, beberapa gesekan aja agar tidak terlalu longgar. Nah, nantinya kalau misalkan masih kurang ya, kita lakukan hal yang sama, kita papras lagi sedikit lagi, begitu sampai ditemukan ukuran yang pas. Setelah digerinda, kita haluskan,
terus kita pasang kembali pada tempatnya. Dan ini hasil akhirnya setelah semua sudah dipangkas ya. Ini saya persingkat saja karena waktunya lama, bongkar pasang klep, potong. Jadi ini hasil akhirnya sudah in sama egg-nya itu sudah tersetel semua. Itu langkah selanjutnya ya, kita pasang semua in sama egg-nya, terus kita ukur ya. Nah, untuk in itu kira-kira ya 10 mili, dan untuk egg-nya 15 mili. Baiklah, sampai di sini video ini sudah selesai ya, sampai part 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.